Cupang ini sedang bertelur di sini. Jadi telurnya di bawah bui-bui, gelembung-gelembung yang dia buat. Ini cupang jantannya di sana. Oh, udah masuk ke dalam situ. Jadi ini paling setelah semenjak bertelur sampai dia menetas sekitar 3 harian. Jadi ini saya nggak mau ganggu dulu. Jadi yang kita lihat yang sudah jadi telurnya, yang udah menetas di sebelah sini. Jadi ini anak, ini burayaknya cupang kecil-kecil tuh, masih umur 4 hari. Jadi hari keempat saya baru dipisahkan dari jantannya. Jadi jantannya yang sebelah sini, di dalam sini. Kelihatan nggak? Dia lagi di ini tadi, di daun-daun. Mana dia? Oh, ada di belakang situ. Ya sudahlah. Jadi ini telur, ini burayak cupang yang berumur 3 hari, 4 hari, sorry. Ini hari keempat saya baru lepas, baru dipisahkan dari induknya. Jadi untuk memberi makan burayak cupang yang umur 4 hari ini, saya langsung mengkultur infusoria. Infusoria ini ada di dalam akuarium ini. Sebelumnya sih tidak ada. Jadi daripada saya mengkultur, saya lihat di YouTube yang lain, yang video YouTube lain, dia mengkulturnya ada yang pakai sawi, ada yang pakai daun ketapang, ada yang daun pisang, daun pisang kering. Jadi saya udah coba kultur itu, hasilnya jadi, tapi baunya minta ampun, baunya kayak air got. Setelah itu saya saring juga masih tetap airnya, air dari saringan itu bau seperti got. Jadi ada beberapa ekor burayak yang mati waktu itu. Ini yang telur kedua. Telur pertama sudah itu, maksudnya bukan telur, burayak pertama sudah menetas, sudah lama, udah agak besar. Jadi yang ini burayak yang kecilnya. Saya sekarang ini mau memberitahu cara supaya infusoria tumbuh di tempat burayak ini. Jadi ini aslinya sebesar ini. Coba di zoom out. Jadi akuariumnya hanya sebesar ini. Akuarium kecil aja ini. Jadi di sini saya udah kawinkan. Setelah kawinkan udah umur 4 hari, saya langsung pisahkan jantannya. Jadi cara mengkultur ini infusoria, harusnya dia lebih baik dia langsung di dalam tempat penangkaran dari anak burayak ini. Jadi setelah dikeluarkan jantannya, ini kita langsung kultur infusoria di dalam tempat burayak ini. Jadi kita bisa memakai dua cara, pakai kuning telur dan satu lagi pakai ragi. Jadi saya akan praktekkan kedua cara ini. Saya langsung kultur di dalam sini supaya air ini tidak bau. Kalau pakai pelet ikan itu kan bau, dia hasilnya baunya bener-bener bau banget. Itu juga tidak bagus untuk ikan. Jadi lebih bagus langsung kita kultur di sini, tapi pakai bahan yang beda. Kita pakai bahan ragi, kalau enggak pakai kuning telur. Nah, kita langsung coba. Caranya begini. Ini raginya. Buka dulu raginya. Plastiknya udah rusak. Nah, ini ragi ini merek Vermipang. Saya nggak endorse ya. Ini jadi merek apapun juga boleh, tapi yang saya pakai ini, yang ada di sini saat ini, yang saya cari adanya ini. Kita tuangkan sedikit saja. Nah, tuangkan sedikit saja begini. Kita tambah air. Saya pakai ini pipet. Saya pipetnya pakai sedotan sama botol untuk 15 mili. Kasih sedotan supaya jadi pipet. Kalau ini kan sedotannya lebih banyak. Nah, jadi seperti ini. Aduk-aduk seperti ini, aduk rata. Dia akan hancur.
Nah, kalau untuk ragi ini dia kan jadi airnya seperti susu. Jadi kalau dituangkan di tempat burayak ikan itu bisa, tapi ini dia bentuknya apa sih? Bisa mengkeruhkan air. Jadi airnya nanti jadi keruh. Jadi lebih bagus pakai kuning telur. Kalau saya sih lebih suka pakai kuning telur. Ini bisa juga. Jadi ini infusoria suka banget makan gini, makan ragi. Tapi airnya jadi keruh. Itu sementara aja, paling beberapa menit kemudian dia akan bersih lagi karena dimakan ini. Nah, kita langsung tuangkan. Nah, jadi caranya kita ini sedot, kita lepaskan pelan-pelan begini. Nah, seperti ini. Nah, lepasin sedikit aja biar kalau pakai ragi ini dia kan bisa bikin airnya jadi keruh tuh, jadi airnya jadi keruh kan. Nah, jadi saya biasanya sisanya saya kasih ke ini. Saya juga ada ternak itu kutu air. Jadi kutu air ini saya kasih makan juga pakai ini, pakai ragi. Ini tadi sih udah kasih makan. Setelah dimakan ini raginya jadi bersih nanti, airnya jadi bening. Kalau kita taruh ke sini nanti dia kan agak kotor. Saya nggak kasih banyak-banyak di tempat ikan burayak di cupang, karena kalau kasih banyak nanti airnya jadi keruh. Nah, jadi nanti kalau terlalu banyak juga jadi amoniak. Nah, cara kedua bisa pakai kuning telur. Ini kuning telur puyuh. Saya ambil kuning telur puyuhnya, ambil kuningnya. Jadi ini saya udah pakai 4 hari, masih kepake sedikit aja. Jadi kita ambil sedikit aja seperti ini. Sama diteteskan air juga. Teteskan air di sini. Oke. Dihancurkan seperti ini. Nah, kita pakai tangan aja hancurkan, lebih hancur jadinya, lebih halus. Nah, kalau pakai kuning telur ini airnya nggak kotor, dia nggak butek. Nah, seperti ini nih. Dilihat, ini kan airnya jadi keruh tuh. Setelah pakai ragi dia airnya jadi keruh. Nah, kalau pakai kuning telur dia nggak keruh. Jadi saya lebih suka pakai kuning telur. Jadi nanti burayak ikannya juga kelihatan. Seperti ini. Sama seperti caranya kita begini. Tapi bedanya kita jangan teteskan. Kita tekan sampai di misalkan ini kan di sini. Kuning telurnya kita tekan sampai ujung begini, tapi jangan dikeluarkan. Kita begini aja. Masukin ke air gini. Nah, habis itu baru sambil ditekan. Nah, kayak begini jadi kuning telurnya keluar ya. Burayak juga suka makan ini. Dia juga biasa makanin ini. Nah, biasanya saya begini. Nah, kasih terus. Saya tadi bilang akuariumnya jangan terlalu besar karena fungsinya seperti ini. Kita kasih makannya nggak usah terlalu banyak. Jadi kayak gini nih. Ini bisa dua fungsi. Burayak juga mau makan kuning telur, infusoria juga mau makan kuning telur. Nanti saya kasih lihat infusorianya udah tumbuh di sini karena udah sekitar 5 hari, udah 7 hari, 4 hari, udah 4 hari sejak dipisahkan dari induknya. Nah, jadi total ada 7 hari kalau bersama induknya. Kalau misalnya hanya burayaknya aja 4 hari. Jadi 4 hari cukup untuk infusoria berkembang biak. Nah, seperti ini. Jadi infusorianya nanti dia akan makanin ininya, telurnya. Sama ikannya, burayaknya juga makan. Nah, jadi kita langsung lihat aja hasilnya. Ini di sini mungkin kayak di sini nggak jelas ya. Coba dikasih lihat dulu deh. Ini kan burayaknya, bisa di zoom nggak? Coba ini dipisahkan.
Burayaknya kelihatan nggak ikannya? Nah itu ikannya. Nah ikannya kelihatan. Nah ini di sini kamera ini nggak begitu jelas. Kita pakai mikroskop, oke? Di zoomnya di itu nih. Jadi lihat langsung ke HP aja. Saya nyalakan dulu. Nah, kita lihat di sini. Ini ada infusorianya kelihatan. Ini jangan di zoom. Kelihatan nggak? Coba saya fokus dulu. Kameranya saya fokus. Nah itu ikannya kelihatan. Sekarang fokus ke infusorianya. Coba saya lihat. Ini kesini dulu dah kameranya. Jadi saya pakai mikroskop ini. Saya fokuskan dulu. Coba ke handphone ini. Nah, ini infusorianya bergerak-gerak nih. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak gerak-gerak? Atau nanti saya pakai video dari rekaman ini, saya rekam aja dari sini dah. Oke, saya posting ke YouTube-nya. Oke. Nanti saya kasih lihat itunya. Saya langsung rekam aja dari sini. Nah, jadi dia lagi rekam nanti supaya lebih jelas dari sini aja. Oke, ini di pause dulu. Nah, coba dilihat, fokus. Ini dari hasil dari mikroskop. Ini jadi mikroskop ini saya pakai yang ini. Jadi dari sini bisa di hasil gambarnya bisa langsung dipindahkan ke handphone melalui WiFi. Nah, jadi ini ya, ini kita lihat di sini. Ini tangan saya nih, tangan saya di sini. Nah, mana? Nah ini tangan saya tuh.
Lihat aja tangan saya sampai jari saya, maksudnya jari bukan tangan, jari saya sampai sebesar ini tuh. Oh. Jadi ini langsung ke ininya. Oh. Nah, lihat dah. Ini burayak ikannya lagi makan tuh, lihat dia lagi pengen makan itunya, infusorianya, lagi gigit tuh. Yang sebelah sini dia gigit nih, yang ini juga nih mau gigitnya. Jadi kecil sekali, kalau mata telanjang hampir tidak terlihat. Ini burayaknya aja nggak jelas kelihatannya. Oh ini terbalik. Sorry, ini terbalik. Ikannya jadi terbalik nih. Nah, yang benar begini, ini kan permukaan air. Ini permukaan air, karena ini kameranya dia terbalik, makanya jadi handphone saya harus terbalik juga. Nah ini yang benar begini, dia permukaan air di atas. Nah, jadi saya taruh lagi tangan saya ya di sini. Nah, tuh. Sebesar ini, pembesaran berapa kali baru bisa sampai jelas ini infusorianya lagi bergerak tuh. Oke, difokus kalau nggak jelas. Oke, jadi sekarang langsung lihat langsung ke itunya sini. Nah, kalau dari sini kita burayaknya aja nggak gitu jelas. Saya pindahin dulu ya supaya ini nggak mengganggu. Coba saya fokus. Nah, burayaknya aja nggak gitu jelas tuh, kecil. Saya zoom. Coba di zoom. Burayak yang kelihatan tuh, kelihatan tapi nggak gitu jelas sana karena terlalu kecil. Dia sebesar kutu air lah, burayaknya sebesar kutu air. Oke, ini coba saya zoom, nggak jelas ya. Nah ini burayaknya tuh, saya zoom. Nah ini burayaknya, coba tidak jelas. Kalau saya dari sini nggak jelas, kita lihat langsung dari sini aja. Nah ini jadi pakai mikroskop jadi kelihatan. Nah, jadi kelihatan itunya apa yang bergerak itu adalah apa sih? Coba saya fokus. Nah yang gerak-gerak ini infusoria. Jadi ini burayaknya tuh. Burayaknya jelaskan tuh burayaknya. Ini yang gerak-gerak, ini dia lagi makanin infusorianya tuh. Jadi langsung diternak di dalam akuarium pembesaran burayak udah bisa. Jadi nggak harus dibikin di penadah lain, tempat lain. Jadi kita langsung ternaknya di infusorianya, kita ternaknya langsung di sini di akuarium pembesaran burayak. Nah ini burayak ini masih kecil-kecil, ini saya zoom. Ini umur 4 hari punya burayak. Oke, terima kasih.